Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riza Oktamulanti akan menjelaskan tentang 5 jurnal yang berkaitan dengan sistem akuntansi persediaan barang dagang di toko, swalayan, dan minimarket. Kita masuk yang pertama, yaitu Evaluation of Merchandise Internal Control System at Minimarket 1000 Rumah Gadang, di mana latar belakangnya yaitu pertumbuhan bisnis retail di Kabupaten Solo Selatan makin hari dirasakan semakin ramai dan persaingan bisnisnya menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Namun tidak menjadi halangan bagi para pengusaha retail untuk tetap tumbuh setelah meningkatnya sejumlah supermarket atau minimarket baru yang menyelenggarakan program-program tertentu yang diyakini mampu mengajak masyarakat untuk berbelanja di perusahaannya. Sangat berpengaruh terhadap omset penjualan dan pengadaan barang dari bisnis retail yang selalu menunjukkan kenaikan tajam. Minimarket 1000 Rumah Gadang merupakan unit usaha yang operasinya telah menggunakan software Smile Event, yaitu sebuah software yang diinstal komputer untuk mengoperasikan sistem pembelian maupun untuk sistem penjualan barang. Adapun masalah yang dihadapinya yaitu dalam pengamatan peneliti tahun 2015, pengelolaan persediaan minimarket 1000 Gadang belum menghasilkan informasi persediaan yang memadai guna pengambilan keputusan bagi perusahaan, karena jumlah barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga di minimarket 1000 Gadang masih ditemukan beberapa item barang dalam keadaan kadaluarsa dan juga kekosongan sejumlah barang. Hal itu tentu sangat merugikan bagi perusahaan berupa peluang dalam meraih laba serta perputaran modal akan menurun. Begitu juga dalam kekosongan barang akan membuat pelanggan merasa kecewa dan menimbulkan image yang kurang baik bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, metode atau alat uji. Metode penelitian alat ini menggunakan sumber data analisis. Hasil analisis data minimarket 1000 Gadang ialah prosedur penjualan dimulai dengan pembeli datang ke minimarket 1000 Gadang kemudian memilih barang. Setelah mendapatkan barang, maka pembeli membawa barang kepada petugas bagian kasir. Dan pada bagian kasir ini akan menginput data barang sesuai barcode dan menginformasikan harga barang ke pembeli. Setelah menerima uang sesuai harga barang, kasir akan memberikan barang ke beserta kwitansi pembayaran. Selanjutnya yaitu jurnal kedua, analisis efektivitas sistem pengendalian internal persediaan barang dagang pada supermarket Paragon Mart Tahuna. Latar belakangnya yaitu perekonomian saat ini sudah sangat cepat. Setiap perusahaan yang tumbuh berkembang memerlukan suatu pengendalian internal dalam pengendalian kegiatan operasionalnya agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Permasalahan yang sering terjadi pada persediaan di Paragon Mart antara lain resiko keterlambatan barang dagang. Resiko keterlambatan barang datang dengan barang yang akan dijual karena waktu diperlukan untuk barang dagangan sampai di Paragon Mart membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Yang kedua, risiko kerusakan barang yang biasanya pada barang berupa food yang memiliki tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, risiko kesalahan pencatatan yang diakibatkan oleh kelalaian SDM. Metode alat uji. Metode analisis data yang digunakan ialah kualitatif, di mana penulisan dilakukan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh dari wawancara dianalisa menjadi informasi yang mudah dimengerti sehingga ditarik kesimpulan. Dengan analisa yang telah dilakukan dapat menggambarkan pengendalian internal persediaan barang dagang pada supermarket Paragon Mart Tahuna. Yang ketiga, sistem informasi analisa dan pengembangan persediaan barang pada minimarket Rina di Bukit Tinggi. Latar belakangnya, di dalam dunia perdagangan seperti saat ini dengan iklim persaingan yang semakin ketat, penyajian informasi yang akurat, cepat, dan tepat adalah modal utama untuk menghadapi persaingan. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat untuk diaplikasikan di semua bidang. Adapun masalahnya yang pertama,
Satu, masih belum jelasnya program perhitungan persediaan barang. Kedua, penggunaan cara manual dalam sistem pencatatan persediaan. Yang ketiga, laporan yang dihasilkan tidak akurat. Hasil metode yang digunakan ialah dengan menggunakan sumber data dan analisis data minimarket itu sendiri. Hasil penelitian. Hasil analisa dan pengembangan proses setelah melakukan penganalisan terhadap input yang diperoleh dari faktur pembelian dari supplier yang disesuaikan dengan daftar pembelian barang DPB dari pemilik toko serta daftar permintaan dari konsumen sebagai bahan masukan awal, maka selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Yang pertama, satu, faktur pembelian barang yang dicetak oleh bagian persediaan diserahkan ke kasir untuk pencatatan transaksi membuat laporan pembelian barang. Yang kedua, bagian persediaan barang menyerahkan barang sesuai dengan keinginan konsumen. Laporan penjualan akan diberikan ke manajer dan bon pembayaran diberikan ke konsumen beserta barang yang diinginkan. Hasil analisa dan pengembangan input berdasarkan hasil dari analisa input dan proses yang sedang berjalan saat ini, maka seperlunya sekiranya dilakukan analisa terhadap output, yaitu berupa laporan-laporan yang berhubungan dengan persediaan barang. Laporan tersebut dibuat oleh kasir. Dalam pembuatan laporan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode manual. Yang ketujuh yaitu jurnal keempat, analisis penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan barang di toko Liwanda Bau-Bau. Latar belakangnya yaitu dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan menjadi semakin pesat baik pada sektor industri, keuangan maupun perdagangan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah bagi perusahaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, semua perusahaan baik yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa perlu melakukan pencatatan akuntansi untuk mengetahui kondisi keuangan usahanya. Masalah, apakah penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagangan di toko Liwanda Bau-Bau sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku? Metode alat uji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkomunikasi langsung dengan pihak terkait untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. Observasi itu pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang kualitatif. Hasil penelitian. Toko Liwanda menerapkan metode perfektual dalam pencatatan terhadap persediaan barang dagang. Metode penelitian persediaan barang dagang ditetapkan di toko Liwanda sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Hal ini merujuk pada isi PSAK nomor 14. 9 yaitu jurnal kelima, evaluasi sistem informasi akuntansi persediaan pada Dira Supermarket. Latar belakang, kegiatan penyimpanan barang sebagai bentuk persediaan sangat erat kaitannya di bidang penjualan, ibarat maka rantai yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Masalah, Dira Supermarket Ambulu merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang retail dan swalayan. Pada pengelolaan dan pengendalian barang dagang, sering terjadi selisih stok persediaan pada gudang dengan catatan persediaan yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi akuntansi persediaan dagang kurang berjalan efektif, mengakibatkan adanya perbedaan antara jumlah fisik persediaan dengan catatan yang tersedia ketika perhitungan fisik. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian diawali dengan menemui manajer atau penanggung jawab untuk meminta izin terkait dengan pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian, hasil evaluasi sistem informasi akuntansi persediaan pada Dira Supermarket telah terkomputerisasi dengan metode perhitungan fisik, karena dengan perhitungan fisik atau stock of name digunakan untuk mengetahui kuantitas barang yang masih ada. Ketertarikan antar jurnal. Pembahasan dari 5 jurnal yaitu membahas persediaan barang dagang yang ada di toko, minimarket atau swalayan, baik dalam pencatatan, penginputan data, serta metode yang digunakan untuk melihat apakah pencatatan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Demikian jurnal yang saya buat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.